Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Purnamasari, guru bidang studi Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Hari ini kita akan memasuki bab 2, yaitu iklan, slogan, dan poster. Ada beberapa subbab yang terdapat pada bab 2 ini. Di antaranya, yang pertama, pemahaman iklan, slogan, dan poster. Kedua, informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, pola penyajian ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Dan yang kelima, penyajian iklan, slogan, dan poster. Baik, langsung kita akan memasuki materi yang pertama. Pemahaman iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, ada pengertian, ciri-ciri, fungsi teks iklan, dan jenis-jenisnya. Sebelum kita memasuki materi, siapa yang tidak tahu iklan? Dan di mana saja kita bisa menemui atau melihat iklan tersebut? Biasanya, kita bisa menemui iklan-iklan tersebut di media cetak maupun media elektronik. Pada media cetak, kita bisa menemui iklan yang berada pada majalah, koran, atau brosur. Yang kedua, melalui media elektronik, kita bisa menemui iklan pada radio, televisi, atau iklan yang ditayangkan sebelum pemutaran film dimulai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian ciri-ciri, fungsi, dan jenis dari iklan, slogan, serta poster. Yang pertama, iklan. Iklan adalah sarana yang digunakan untuk memberitahukan kepada khalayak umum agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Selanjutnya, slogan. Slogan ialah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan dari suatu usaha, organisasi, atau yang lainnya. Slogan sering disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Selanjutnya, poster. Poster berarti plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya, ukuran poster cukup besar dengan warna dan gambar yang dominan. Karena poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Selanjutnya, fungsi teks iklan. Yang pertama, iklan bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran, fungsi teks iklan ialah untuk mendapatkan karyawan. Karena melalui iklan, sebuah kantor atau sebuah perusahaan yang membutuhkan karyawan bisa mengiklankan atau menawarkan lowongan pekerjaan melalui media iklan. Yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, bagi perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Selanjutnya, ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster. Ciri-ciri dari teks iklan yang pertama, informatif dan komunikatif. Yang kedua, objektif dan jujur. Kemudian, menarik perhatian khalayak. Selanjutnya, tidak menyinggung pihak lain, serta iklan yang ingin disampaikan harus singkat, padat, jelas,
dan mudah dipahami. Selanjutnya, ciri-ciri dari slogan. Yang pertama, kalimatnya pendek, singkat. Yang kedua, kalimatnya menarik. Karena pada slogan yang diutamakan yaitu kalimatnya. Kemudian kalimat mudah dipahami. Selanjutnya, kalimat yang dibuat dalam slogan harus kalimat yang menjelaskan visi, misi, dan tujuan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, kalimat harus bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Karena pada prinsipnya, slogan ialah kalimat ajakan agar pembaca yang membaca kalimat tersebut tertarik dan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari poster. Yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran yang besar. Kedua, poster biasa ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Yang ketiga, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kelima, poster menonjolkan unsur gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca sambil lalu. Maksudnya, poster dengan membuat poster dengan ukuran yang besar, maka poster dapat dibaca sambil berjalan. Kemudian yang terakhir, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Karena pada dasarnya poster mengandalkan unsur gambar dan unsur kata-kata yang menarik. Selanjutnya, jenis iklan. Berdasarkan sifatnya, iklan terdapat iklan niaga dan iklan non-niaga. Iklan niaga yaitu iklan yang menawarkan sebuah produk. Contoh, iklan komersial yang menjual sebuah produk makanan atau barang. Kemudian, iklan non-niaga yaitu iklan yang tidak bersifat jual dan beli, contohnya iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, iklan penawaran, dan kedua, iklan permintaan. Sedangkan berdasarkan ruang, yang pertama iklan baris dan iklan kolom. Selanjutnya, jenis-jenis slogan. Yang pertama, ada slogan tentang lingkungan hidup, slogan tentang pendidikan, slogan tentang kesehatan, dan slogan tentang motivasi. Selanjutnya, jenis-jenis poster. Ada poster niaga, yaitu yang bersifat tentang jual dan beli suatu barang atau jasa. Kemudian, ada poster pendidikan yang sifatnya tentang dunia kependidikan. Selanjutnya, ada poster penerangan yang sifatnya memberikan penjelasan atau menerangkan atau mengajak pembaca yang membaca poster tersebut agar memahami tentang sesuatu yang ingin diterangkan. Contohnya, bahayanya merokok dan akibat-akibat apa saja jika kita merokok. Selanjutnya ada poster kegiatan. Poster kegiatan bisa berupa jika ada pensi di sekolah, kalian membuat poster kegiatan pensi untuk mengajak para siswa agar datang ke acara pensi tersebut dengan desain yang semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk datang ke kegiatan tersebut. Selanjutnya di sini ada unsur-unsurnya. Teks iklan. Pada unsur teks iklan mengutamakan gambar, kata-kata, dan gerak serta suara. Karena iklan
bisa disiarkan melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Sedangkan slogan pada unsurnya mengutamakan kata-kata dan suara. Selanjutnya, pada poster, unsurnya mengutamakan gambar dan kata-kata, karena pada poster yang lebih ditonjolkan agar pembaca tertarik, yaitu melalui gambar dan kata-katanya. Selanjutnya, bagian B, informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, menemukan informasi dalam iklan, menemukan informasi dalam slogan, menemukan informasi dalam poster. Langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Yang pertama, mengamati iklan dengan saksama. Kemudian menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Setelah kalian mengamati iklan dengan saksama, kalian perhatikan iklan tersebut, kalian amati, dengarkan, ataupun baca. Baru kalian menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Setelah kalian baca, termasuk ke dalam jenis apakah iklan tersebut. Kemudian mencatat pokok-pokok isi iklan yang terdapat pada iklan yang dibaca atau dilihat maupun didengar tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Bagaimana kita menemukan informasi yang terdapat pada slogan tersebut? Yang pertama, mengamati kata-kata, tulisan atau suara dalam slogan yang didengar ataupun dibaca. Kemudian menganalisis termasuk ke dalam jenis apakah slogan tersebut, tujuannya, dan fungsi dari slogan yang ditayangkan atau dilihat. Terakhir, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan tersebut. Kemudian, langkah-langkah menemukan informasi penting yang terdapat dalam poster. Yang pertama, mengamati gambar dan tulisan yang terdapat dalam poster tersebut. Lalu, menganalisis jenis, tujuan, dan penjelasan serta fungsi yang terdapat pada poster tersebut. Yang terakhir, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi dari poster tersebut. Di sini ada contoh iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris, teks yang disajikannya sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Bisa dilihat pada contoh iklan baris, banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengalami penyingkatan. Contoh, A. Siri Permai Citayam JLW Duri 02 LT garis miring LB 152 garis miring 45 SHM.hub nomor telepon. Jadi masuknya dijual rumah di Jalan Widuri nomor 2, luas tanah 152 meter, luas bangunan 45 meter. SHM itu sertifikat hak milik. Lalu hubungi nomor telepon yang tertera. Kemudian nomor yang tertera. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Pada iklan tersebut berisi tentang ajakan kepada masyarakat untuk datang ke Posyandu untuk melakukan imunisasi campak rubella. Selanjutnya iklan kolom. Pada iklan kolom ini termasuk ke dalam iklan penawaran, yaitu penawaran pekerjaan sebagai marketing sales lokal. Bedanya dengan iklan baris, iklan kolom penulisannya tidak disingkat dan ukurannya lebih besar dibandingkan iklan baris. Dalam iklan kolom bisa berupa penawaran maupun yang lainnya. Kemudian
ada iklan penawaran, sama halnya dengan iklan kolom. Selanjutnya, ada contoh slogan, membaca adalah membuka jendela dunia. Contoh slogan dalam dunia pendidikan. Kemudian, di sini ada contoh poster dalam dunia pendidikan juga, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Namun, bedanya pada slogan lebih mengutamakan kalimatnya. Sedangkan pada poster lebih mengutamakan dan lebih menonjolkan gambar yang didesain. Selanjutnya, simpulan isi teks, slogan, dan poster. Pertama, menyimpulkan isi iklan. Yang pertama kali dilakukan adalah mengamati iklan yang ditayangkan atau yang dibaca. Kemudian menemukan ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut. Lalu menyusun kesimpulan dengan kalimat sendiri. Kedua, menyimpulkan isi slogan. Baca dan amati dengan cermat kalimat dalam slogan. Kemudian menemukan ide pokok dalam slogan. Selanjutnya menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Terakhir, menyimpulkan isi yang terdapat dalam poster. Yang pertama, amati gambar dan kalimat pada poster dengan cermat. Apakah sesuai gambar yang dibuat dengan kalimat yang dibuat? Kemudian menentukan ide pokok dari poster. Dan yang terakhir, menyusun simpulan isi poster dengan bahasa sendiri. Sampai di sini sekian pemaparan materi tentang iklan, slogan, dan poster. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.